Minggu dini hari. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil sekaligus di ruas tol Jagorawi telah mengakibatkan 6 orang korban meninggal dunia dan 9 lainnya luka-luka. Menurut laporan TMC Polda Metro Jaya, kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsu musisi terkenal Ahmad Dhani ini bermula dari olengnya mobil sedan Lancer yang dikendarai Abdul Qadir Jailani atau Dul. Kendaraan kedua adalah Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B1882 UZJ. Mitsubishi Lancer berwarna hitam tersebut lepas kendali, lost control, sehingga menabrak median guardrail yang di tengah pembatas antara jalur Jakarta Bogor maupun Bogor Jakarta, sehingga setelah menabrak guardrail kemudian menabrak Toyota Avanza, namun bagian belakang kanan. Alhamdulillahnya satu pengendara maupun satu penumpang dari Toyota Avanza selamat. Setelah menabrak Toyota Avanza, kemudian Mitsubishi Lancer ini menabrak Grand Max warna silver. Hingga kini, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan, Metro TV. Kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi pada Minggu dini hari diduga karena kelalaian sang pengemudi mobil sedan. Di sekitar lokasi kejadian pun hingga Minggu siang masih banyak serpihan kendaraan berserakan. Dan berikut laporan Nona Evita dari lokasi kejadian. Ya, saat ini saya sedang berada di Tol Jagorawi yang bergerak menuju ke arah Bogor. Dan Minggu dini hari telah terjadi kecelakaan yang menewaskan 6 orang dan melukai 9 orang. Bisa kita lihat, ini adalah lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 8, di mana seorang pengendara mobil tipe Lancer bergerak dari arah selatan menuju ke arah utara. Dan dari keterangan polisi, karena pengendara tidak konsentrasi sehingga pengendara tersebut menabrak pagar pemisah jalan dan masuk ke jalur yang berlawanan. Sementara itu memang di tempat saya berdiri ini barang bukti sudah diamankan dan dibawa ke Satwil Laka Lantas Polres Jakarta Timur. Namun saya masih lihat beberapa barang bukti yang masih tercecer di tempat ini seperti penutup mesin, kemudian pintu samping mobil dan pecahan kaca, serpihan kaca serta bor baut yang ada di sini. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah seorang warga yang tinggal di dekat sini. Ya Pak, Bapak dengan Bapak siapa? Hasan Kamil. Pak Hasan, apakah saat peristiwa kejadian Bapak sedang ada di lokasi? Ya, sedang tidur karena itu keadaan setengah malam. Jadi setengah satuan lah. Tiba-tiba suara duar gitu. Terus ada suara perempuan, tolong gitu. Tapi saya nggak sempat keluar karena takut tengah malam. Gitu. Baik Pak, lalu apakah polisi sudah melakukan olah TKP di sini Pak? Semalam begitu nggak lama, kira-kira 5 menit langsung datang petugas. Baik, memang saat ini seorang pengendara mobil Lancer tersebut sedang berada di rumah sakit Pondok Indah dan saat ini polisi masih meminta keterangan dan melakukan tes urin terhadap pengendara mobil tersebut. Demikian dapat kami laporkan dari Jakarta, Nona Evita Syahrul Hidayat, Metro TV. Dan polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan maut yang melibatkan anak bungsu Ahmad Dhani. Bribda Ingrid akan melaporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Bribda Ingrid, bagaimana hasil olah tempat kejadian perkara di Tol Jagorawi? Carol, terkait dengan kecelakaan yang terjadi malam tadi pukul 00:45 dini hari yang melibatkan 3 kendaraan minibus dan tim dari Traffic Accident Analysis Korlantas Polri yang tadi melakukan olah TKP di kilometer 8.200 Tol Jagorawi. Dan dalam olah TKP tersebut, tim dari TA melakukan beberapa rangkaian rekonstruksi kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan berjenis sedan dan 2 minibus. Dalam penyelidikan sebelumnya diperkirakan kendaraan jenis sedan dengan plat nomor B80 SAL yang dikemudikan oleh Ahmad Abdul Qadir Jailani dengan kecepatan tinggi dari arah Cibubur menuju Jakarta menghantam pembatas jalan hingga mengakibatkan mobil tersebut terhempas ke jalur yang berlawanan. Kemudian langsung menabrak 2 minibus dengan plat nomor B1882 UJZ
yang dikemudikan oleh Hendo Sasongko dan D1349 TPM yang dikemudikan oleh Nugroho Bruri Laksono. Korban yang teridentifikasi sampai saat ini sebanyak 6 orang meninggal dunia dan 9 orang lainnya luka-luka. Dan hingga saat ini satuan dari tim dari TAA dan Puslapor Polri masih terus melakukan pengembangan dan identifikasi dari data di lapangan beserta keterangan saksi. Dan saat ini untuk hasil lebih lengkapnya oleh olah TKP tersebut masih sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim Gakum dari Polda Metro Jaya juga tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri. Cheryl. Apakah sudah ada dugaan sementara penyebab kecelakaan ini? Ya, untuk kedugaan sementara pengemudi hanya tidak memiliki SIM dan kehilangan kendali dikarenakan kecepatan tinggi saat mengendarai kendaraan pada ruas tol Jagorawi. Demikian, Cheryl. Ya baik, terima kasih Bribda Ingrid atas informasi Anda tadi. Dan pemirsa, demikian tadi informasi dalam Headline News. Anda juga bisa akses www.metrotvnews.com untuk update terkini lainnya. Headline News berikutnya akan hadir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pemirsa, Metro hari ini akan kembali dengan bagaimana korban luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Melia Cibubur dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Sementara korban tewas, sebagian sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Kami akan segera kembali. Kompetisi film dokumenter Idol Award adalah sebuah kompetisi yang unik di mana para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan gagasan, kemudian dibimbing oleh para pembuat film yang berpengalaman untuk mengembangkan konsep tersebut menjadi sebuah film pada akhirnya. Mereka yang telah memiliki visi, pemikiran, kegelisahan tentang Indonesia bisa berekspresi di dalam medium punya kekuatan tersendiri, yaitu film dokumenter. Pasca kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi Minggu dini hari, korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Melia Cibubur dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Sementara korban tewas, sebagian sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi pada Minggu dini hari menewaskan 6 orang, di mana 9 orang korban terluka. Korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Melia dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Sementara pihak keluarga sudah membawa pulang korban meninggal dunia dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kecelakaan bermula saat mobil sedan Lancer yang dikemudikan putra bungsu musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jailani atau Dul, menabrak pembatas jalan. Sedan lalu oleng hingga menyeberang jalan tol dan langsung menabrak sebuah mobil Avanza serta minibus Grand Max dari arah yang berlawanan. Ada 3 mobil kecelakaan, yang satu loncat dari arah Bogor ke Jakarta, nabrak yang dari arah Jakarta Bogor. Nah udah pas aku begitu aku bantuin, cuman ada kalau pandangan aku cuman ada 3 yang selamat. Kecelakaan hingga merenggut korban jiwa yang tidak sedikit kembali terjadi. Namun yang membuat publik tercengang karena kali ini kecelakaan melibatkan anak di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudikan kendaraan. Minggu dini hari, kecelakaan maut itu terjadi. Tidak ada yang menyangka jika jalanan tenang di sepanjang ruas tol Jagorawi akan kembali menjadi saksi bisu tewasnya 6 orang yang menumpangi mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi B1349 TFN. Kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 8 ini bermula dari hilangnya kendali mobil sedan Mitsubishi Lancer bernomor polisi B80 SAL yang belakangan diketahui dikemudikan oleh Abdul Qadir Jailani alias Dul. Dul yang tak lain adalah putra bungsu musisi kondang Ahmad Dhani diketahui masih berusia 13 tahun. Berdasarkan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ditentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan mobil minimal berusia 17 tahun.
Ini pun merupakan syarat mutlak untuk memiliki surat izin mengemudi. Pihak kepolisian memandang jika memang Dul terbukti menjadi penyebab kecelakaan, maka dirinya bisa dikenakan pasal berlapis, yakni belum cukup umur, sudah mengemudikan mobil tanpa SIM, dan akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain tewas. Mengacu dari Undang-Undang Lalu Lintas, pasal yang dikenakan terhadap kecelakaan sejenis. Ya, sementara kita kategorikan karena lalainya, yaitu pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau pasal 310, 6 tahun ya, 6 tahun penjara. Selain Dul, Ahmad Dhani selaku ayah yang memfasilitasi mobil bagi anaknya juga tak menutup kemungkinan turut mempertanggungjawabkan kelalaian sang anak. Tim Liputan, Metro TV. Dan hingga saat ini Abdul Qadir Jailani atau Dul, putra bungsu musisi Ahmad Dhani, masih belum menjalani operasi patah tulang yang dialaminya pasca kecelakaan. Sementara korban tewas kecelakaan maut tol Jagorawi sebagian juga telah dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Kita akan sapa rekan-rekan yang memantau dari lapangan. Kita akan ke Nona Evita dulu yang saat ini memantau dari Rumah Sakit Polri, dan juga nanti ada Yola Ananda yang memantau dari Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Nona, saya ke Anda dulu. Bagaimana informasi terakhir terkait dengan korban-korban yang sudah meninggal dunia? Apakah seluruhnya sudah dijemput oleh keluarga masing-masing? Ya Sheryl, dari total korban meninggal berjumlah 6 orang, memang 4 diantaranya telah berada di Rumah Sakit Said Sukanto atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan saat ini jenazah 4 korban yang meninggal telah dibawa oleh keluarganya masing-masing. Dari keterangan yang kami dapat, 6 orang yang meninggal adalah penumpang mobil Grand Max. Sementara 9 orang yang mengalami luka berat, 2 diantaranya adalah penumpang mobil Lancer dan 6 orang lainnya adalah, 7 orang lainnya adalah penumpang mobil Avanza. Perlu kami informasikan juga di sini, kecelakaan terjadi dini hari tadi di mana pengemudi mobil Lancer yaitu Abdul Qadir Jailani atau yang akrab disapa Dul sedang bergerak dari arah selatan menuju utara di tol Jagorawi. Kemudian karena diduga lalai, Dul menabrak pembatas jalur sehingga dia masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak mobil Grand Max dan Avanza. Sementara itu, pasca terjadinya kecelakaan, korban-korban tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Melia dan Rumah Sakit Mitra Keluarga di Cibubur. Awalnya Dul dirawat di Rumah Sakit Melia, namun dari permintaan keluarga akhirnya Dul dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Sheryl? Ya baik Nona Evita, dan apakah sudah ada informasi terkini terkait dengan hasil penyidikan oleh kepolisian? Ya baik Sheryl, dari informasi yang kami dapat saat ini memang polisi masih terus melakukan olah TKP dan pengembangan terkait kasus ini. Namun polisi sudah mengantongi identitas penabrak, pengemudi mobil Lancer, yaitu Dul berusia 13 tahun, di mana di sini artinya Dul masih di bawah umur dan belum dapat mengendarai mobil karena belum boleh memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Sementara itu saat ini polisi juga belum menetapkan saksi dan tersangka karena keluarga korban dan keluarga pengemudi masih fokus ke pertolongan keluarga masing-masing. Baik Nona, saya akan beralih ke Yola yang saat ini memantau dari Rumah Sakit Pondok Indah tempat Dul saat ini masih dirawat. Yola, apakah ada informasi mengapa Dul belum juga menjalani operasi tulang patah yang dialaminya pasca kecelakaan? Ya, Sheryl, di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, sebenarnya Dul saat ini tengah menjalani operasi yang kedua setelah tadi pagi berhasil menjalani operasi yang pertama, dan sore hari ini juga pihak keluarga dari Abdul Qadir Jailani telah memberikan pernyataan sikap penyesalan atas kejadian kecelakaan yang menewaskan 6 orang di tol Jagorawi kilometer 8, dan pihak keluarga juga akan bertanggung jawab mulai dari proses rumah sakit hingga nantinya pada proses pemakaman. Sementara itu kondisi saat ini kondisi maksud kami orang tua dari Abdul Qadir Jailani yaitu Ahmad Dhani dan Maya Estianti masih syok akan kejadian ini. Sementara itu dari
siang tadi hingga sore hari ini satu persatu dari keluarga Abdul Qadir Jailani sudah mendatangi rumah sakit RS Polri Kramat Jati untuk melihat atau memantau langsung, maksud kami menjenguk kondisi adik mereka Abdul Qadir Jailani, yaitu kakak dari Dul yang kerap disapa Al dan L. Menurut keluarga dari Abdul Qadir Jailani, yaitu ibu kandung dari Ahmad Dhani yang biasa disapa Joyce dan juga ipar dari Ahmad Dhani, Jeffrey, bahwa keluarga menyatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya atau tewasnya 6 orang korban dan korban luka-luka lainnya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan juga keluarga menyatakan bahwa akan bertanggung jawab akan seluruh proses hingga pemakaman. Sementara itu keluarga sendiri juga masih menunggu atau masih menunggu dokter yang memberikan informasi untuk memberikan informasi terkait dengan hal ini, dan dalam hal ini berikut keterangan dari demikian dari RS Polri Kramat Jati, maksud kami demikian dari RS Pondok Indah Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Yola, dan sebelumnya juga ada Nona Ivita dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, dan pemirsa hingga saat benar Beginilah kondisi Dul. penyebab kecelakaan ya bisa dikenakan pasal berlapis dan juga tidak tertutup kemungkinan selain Dul, Ahmad Dhani selaku orang tua Dul turut mempertanggungjawabkan kelalaian anaknya ini. Kami akan segera kembali dengan informasi.